Sebelumnya, terima kasih kepada Mbak Moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan pengertian dan fungsi dari metodologi studi Islam. Metodologi berasal dari kata metode yang berarti cara atau proses yang digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Sedangkan studi merupakan kajian yang digunakan untuk mendalami suatu ilmu. Sehingga metodologi studi Islam merupakan cara atau proses yang digunakan untuk mempermudah dalam pengajian Islam. Fungsi metodologi studi Islam. Yang pertama, untuk mempermudah pemahaman terhadap Islam, tidak hanya dalam materi, tetapi juga tentang metode untuk mempelajarinya. Yang kedua, untuk melihat keislaman dari berbagai sudut pandang, sehingga membutuhkan sebuah metode untuk mengetahui sudut pandang atau pemahaman yang mana yang lebih relevan untuk kita ikuti. Yang ketiga, menumbuhkan rasa toleran antara berbagai pendapat, dikarenakan pemahaman kita yang mendalam atas metode itu sendiri. Karena adanya berbagai pandangan tersebut, sehingga tidak akan timbul Islam yang ekstrim atau fanatik. Sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Yuli Aviatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Aviatur Rizky dari kelompok 4 program studi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metodologi studi Islam. Kata metodologi. Metodologi secara etimologi berasal dari kata metode dan logos. Metode yang artinya cara dan logos artinya ilmu. Dengan artian metodologi adalah cara tentang ilmu. Menurut Ahmad Tausir, metodologi adalah cara yang paling tepat dan cepat untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini tentunya yaitu ilmu tentang cara studi Islam. Dan seseorang ahlian bernama Kafkan berpendapat bahwa metodologi mengandung unsur-unsur. Yang pertama yaitu unsur pengkajian, 2 penggambaran, 3 penjelasan, dan 4 pembenaran. Selanjutnya kata studi. Studi berasal dari bahasa Inggris yang berarti mempelajari atau mengkaji. Dalam hal ini berarti pengkajian Islam secara ilmiah, baik Islam sebagai sumber ajaran, pemahaman maupun pengalaman. Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima dan aslama. Salima yang memiliki arti tunduk, selamat, dan berserah, dan aslama juga mengandung arti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Secara istilah, Islam adalah nama sebuah agama yang diturunkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pedoman hidup manusia. Dengan kesimpulan, metodologi studi Islam adalah prosedur yang ditempuh secara ilmiah, cepat dan tepat dalam mempelajari Islam secara luas dalam berbagai aspeknya, baik dari segi sumber ajaran maupun pemahaman. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Nur Afifah, NIM 202101070014. Saya akan menjelaskan tentang filologi dalam studi Islam. Filologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu kata philis yang berarti cinta dan logos yang berarti pembicaraan, kata atau ilmu. Pada kata filologi, kedua kata itu secara harfiah membentuk arti cinta kata-kata atau senang bertutur. Arti ini kemudian berkembang menjadi senang belajar, senang kepada ilmu, atau senang kebudayaan. Hingga dalam perkembangannya, sekarang filologi identik dengan senang kepada tulisan-tulisan yang bernilai tinggi. Objek kajian filologi adalah teks, sedang sasaran kerjanya berupa naskah. Naskah yang menjadi objek kajian filologi mempunyai karakteristik bahwa naskah tersebut tercipta dari latar sosial,
yang sudah tidak ada lagi atau tidak sama lagi dengan latar sosial budaya masyarakat pada masa kini dan kondisinya sudah rusak. Kaidah filologi. Dalam bidang filologi, muncul diskusi tentang dasar dan tujuan kajian teks dengan menggunakan kaidah filologi lama atau klasik. Dan sebagian filolog menganjurkan pembaruan dalam semacam aliran yang dijuluki filologi baru. Aliran filologi baru ini umumnya lebih cenderung memperhatikan transmisi teks dengan naskahnya daripada rekonstruksi peranan pengarang atau pengubah serta lebih mengutamakan representasi teks yang terdapat dalam naskah daripada pembenaran teks melalui proses-proses pembandingan serta kolasi. Konsep filologi. Yang pertama, kajian filologi yang berfokus menelaah dan menyunting naskah. Yang kedua, kajian filologi dalam studi Islam sebagai bentuk pengenalan cabang ilmu filologi kepada komunitas Islam. Prinsip filologi. Dasar kerja filologi adalah prinsip teks berubah dalam penurunannya. Jadi, filologi bekerja karena adanya variasi teks dalam naskah. Variasi tersebut muncul karena adanya tradisi penyalinan. Selanjutnya yaitu cara kerja metode filologi. Yang pertama, penelitian naskah. Apabila kita ingin meneliti suatu cerita berdasarkan naskah menurut cara kerja filologi, pertama-tama hendaklah didaftarkan semua naskah yang terdapat di berbagai perpustakaan universitas atau museum yang biasa menyimpan naskah. Daftar naskah dapat dilihat berdasarkan katalogus naskah yang tersedia. Cara kedua yaitu deskripsi naskah. Langkah kedua ini dilakukan setelah selesai menyusun daftar naskah yang hendak kita teliti dan naskah pun telah tersedia untuk dibaca. Barulah kita membuat uraian atau deskripsi tiap-tiap naskah secara terperinci. Dalam uraian itu, di samping apa yang telah disebutkan dalam daftar naskah, juga dijelaskan keadaan naskah, kertas, watermark, kalau ada catatan lain mengenai isi naskah, serta pokok-pokok isi naskah itu. Penelitian ini sangat membantu kita untuk memilih naskah mana yang paling baik digunakan untuk perbandingan naskah tersebut. 3. Perbandingan naskah. Perbandingan naskah perlu dilakukan apabila sebuah cerita ditulis dalam 2 naskah atau lebih untuk membetulkan kata-kata yang salah atau tidak terbaca, untuk menentukan silsilah naskah, untuk mendapatkan naskah yang terbaik, dan untuk tujuan lain. 4. Dasar-dasar penentuan naskah yang akan ditransliterasi. Teori yang digunakan untuk memilih naskah yang akan ditransliterasikan tentulah dihubungkan dengan tujuan penelitian. Salah satu tujuan penelitian filologi ialah untuk mendapatkan suatu naskah yang paling lengkap dan paling baik, atau yang paling representatif dari naskah-naskah yang ada. Dengan demikian, perlu perbandingan naskah. Semua naskah yang diteliti dan dibandingkan isinya, tulisannya, keadaannya, bahasanya, dan umur naskah itu. Yang kelima, singkatan naskah. Salah satu tujuannya ialah untuk memudahkan pengenalan isi naskah. Singkatan naskah secara terperinci dapat pula dianggap sebagai usaha pertama memperkenalkan hasil-hasil sastra lama yang masih berupa tulisan tangan dan kebanyakan ditulis dengan huruf Arab Melayu itu, agar dengan mudah dapat dibaca dan diketahui garis besar jalan ceritanya. Yang keenam, transliterasi atau transkripsi naskah. Yang dimaksud transliterasi ialah penggantian atau pengalian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Sedangkan transkripsi ialah gubahan teks dari satu ejaan ke ejaan lain. Akan tetapi, tugas yang dilakukan dalam transliterasi atau transkripsi itu tidak hanya sampai di situ saja. Semuanya perlu dijelaskan oleh filolog agar tidak terdapat lagi keliruan dan salah tafsir.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.